kumpulan orang-orang hebat, kumpulan orang keren, dan juga orang-orang yang punya prinsip dan keteguhan hidup yang kuat. Sebenarnya kalau dibilang semangat itu harus, karena itu juga sudah pilihan dari awal. Selagi masih bernapas, jalanin aja. Terima kasih udah ngikutin podcast di sini. Tetap semangat. Tetap 5 sehat 6 10. Bukan 4 sehat 5 10. Sore Kak. Sore. Pertama-tama bisa perkenalan diri dulu nggak? Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Gusti Bagus Raja Indra, atau bisa dipanggil Raja. Jadi kalau teman-teman mau akrab sekali sama saya, bisa dipanggil Raju. Kak, ceritain dong sedikit pengalaman organisasinya sebelum jadi anggota BEM. Jadi sebelum jadi anggota BEM dan sebelum masuk kuliah, dulu pas SMP itu aku pernah jadi OSIS, tepatnya jadi bendahara OSIS di SMP. Terus di SMA aku itu jadi ketua Paskib di SMA 6. Terus juga setelah itu jadi anggota Purna Paskibraka Indonesia, dan akhirnya sekarang jadi anggota BEM. Wah Kak, keren banget ya, berarti sebelum itu pernah berorganisasi ya sebelumnya? Pernah. Awalnya kakak nyangka nggak bakalan jadi anggota BEM? Alasannya gimana? Kalau sebelumnya dibilang nyangka nggak nyangka, sebenarnya gimana ya, di tengah-tengah, karena dulu pas masuk kuliah tuh aku nggak ada kepikiran masuk organisasi, karena kayak ya lempeng aja jalan. Terus akhirnya karena ada suatu faktor jadi aku ditahu sama kepengurusan periode sebelumnya, jadinya akhirnya jadi anggota tarikan lah di BEM. Kenapa kakak bisa masuk ke departemen kakak saat ini? Kalau boleh cerita sedikit, dulu itu aku itu daftar di hubungan internal, karena ngotot banget di hubungan internal. Tapi karena ada background aku kenal sama kampus lain, dekat gitu sama kampus lain, jadinya aku tuh tiba-tiba dimasukin di eksternal kayak gitu. Kakak kan BEM nih, menurut kakak BEM itu kayak gimana sih? Menurut saya BEM itu sih sebuah wadah di mana di dalam wadah itu banyak sekali kumpulan orang-orang hebat, kumpulan orang keren, dan juga orang-orang yang punya prinsip dan keteguhan hidup yang kuat. Oke, menurut kakak juga nih, orang-orang yang cocok jadi anggota BEM itu kayak gimana sih Kak? Kalau dari saya sendiri, orang yang cocok jadi anggota BEM itu yang pastinya kayak yang tadi saya bilang, orang-orang yang keren, orang-orang yang punya teguh dan pribadi yang kuat, dan juga punya mindset, dan juga yang pastinya bukan orang-orang lemah. Oke, kasih dong Kak tips kakak biar bisa semangat ikutin kepanitiaan di BEM. Sebenarnya kalau dibilang semangat itu harus, karena itu juga sudah pilihan dari awal, dimana tanggung jawab dalam suatu organisasi. Jadi bukan di BEM, jadi mungkin ngomongannya BEM. Jadi dimana pas di awal kan sudah harus ada komitmennya, harus dimana semangat dan pengabdian dalam suatu organisasi itu sangat perlu. Jadi lebih diingat kembali apa tujuan dasar mengabdi di BEM ini. Jadi yang pastinya harus semangat, terus punya mindset yang kuat, dan juga pastinya harus berani capek, berani lelah, dan berani berkorban. Oke, ada nggak suka dan duka kakak selama jadi anggota BEM? Suka duka selama menjadi anggota BEM sih pasti ada ya, di setiap pengalaman pasti aja ada suka dan duka. Sukanya tuh pasti umum ya, pasti punya banyak teman, punya banyak kenalan, terus pengalaman yang berbeda di setiap kepanitiaan atau suatu prokernya itu kayak gitu. Terus kalau dukanya sih lebih ke dimana barangku banyak hilang aja sih. Enggak, maksudnya dukanya itu pasti capek, terus juga
gimana ya, banyak tekanan dari luar aja. Gitu. Oke, ada nggak perubahan positif atau negatif yang kakak dapetin setelah ngikutin organisasi di BEM ini? Atau manfaat yang kakak udah dapetin di BEM? Oke, kalau positif dan negatif pastinya dapat. Positifnya kayak tadi aku bilang, punya banyak teman. Terus dari aku sendiri juga sebenarnya nggak pedean untuk ngomong sama orang banyak sebenarnya. Kayak gini contohnya. Jadi ya kayak karena pengalaman-pengalaman sebelumnya aku jadi lebih berani, kayak lebih speak up gitu. Terus kalau negatifnya itu bukan dari BEM-nya, melainkan dari diri sendiri. Aku orangnya suka banget kena pressure, alias karena nunda, itu lebih tepatnya. Dan manfaatnya yang aku dapetin banyak banget sih. Oke, ada nggak pengalaman yang paling mengesankan gitu selama ada di BEM ini? Jadi pengalaman mengesankan selama saya ikut BEM itu, yang pastinya ketika saya udah jadi anggota BEM, terus lebih mengenali kampus, isi kampus dan seluk-beluk kampus gitulah istilahnya. Terus apalagi juga dapat kesempatan dan peluang jadi koor perlengkapan Dias Natalis tahun lalu. Itu di sana lebih mengenal lah lebih dalam intern kampus dan BEM itu kayak gimana. Terus juga aku juga nggak lupa sama departemenku sendiri, hubungan eksternal, sama juga tahun ini hubungan eksternal. Itu yang lebih gini sih, di mana pengalaman dan kesan dan pesan dan kesannya banyak banget yang aku dapetin dari departemenku sendiri. Oke, kakak pasti punya prinsip kan? Nah, prinsip yang kakak pegang di hidup itu ada apa aja sih? Kalau prinsip hidup yang aku pegang sih, selagi masih bernafas jalanin aja. Terus juga kadang aku cuek, maksudnya dalam cuek bukan artian kayak mengabaikan semuanya, dalam artian adalah sesuatu, misalnya kalau aku merasa ditekan, kadang-kadang aku harus merasa cuek, yang dimana biar aku tuh gak lebih tertekan lagi. Seberapa sempurnanya sih menurut kakak organisasi? Pasti punya kekurangannya kan? Nah, kekurangannya apa aja sih yang menurut kakak perlu dibenahi? Di BEM nih, di BEM ya? Iya. Kalau di BEM sebenarnya bagi aku sih gini ya, karena dari anggota-anggotanya sendiri punya kesibukan yang lain dan punya juga prioritas yang mungkin lebih prioritas ketimbang BEM. Jadinya kayak terutama yang aku ngerasain sendiri, yaitu kayak merasa asing di tempat yang seharusnya aku berada gitu. Jadi lebih kayak aku nggak kenal banyak orang, jadinya maksudnya kenal tapi nggak akrab gitu. Jadi ya sekedar tahu nama tapi nggak pernah berbincang atau ngobrol gitu lah. Jadi menurutku itu sih masih kekurangan yang aku lihat. Oke, kan banyak nih di luar sana yang bilang jadi BEM itu berat. Jadi pesan atau motivasi buat mereka itu apa sih kak? Pesan dan motivasi, kalau misalnya BEM itu anggota organisasi yang berat. Kalau misalnya dengan sudut pandang seperti itu, sebenarnya tergantung orangnya. Sebenarnya ngikutin organisasi atau BEM itu sebenarnya adalah suatu pilihan dan suatu mindset yang harus dipunya. Jadi misalnya kalau pilihannya bukan ke sini atau mindsetnya bukan untuk organisasi, jadi pasti dibilangnya itu ini adalah organisasi yang berat, organisasi yang sibuk gitu dah dibilangnya. Jadi sebenarnya itu tergantung pilihan dan mindset. Jadi karena kita sudah memilih dan juga harus mengabdi di organisasi atau BEM ini, jadi kita harus lebih punya semangat ketimbang orang yang luar sana. Kakak rencananya mau berapa periode di BEM ini? Kasih dong alasannya. Berapa periode di BEM? Kalau dari aku cukup sampai tahun ini aja sih, karena aku rasa 2 tahun di BEM itu udah banyak banget. Semoga gini aja sih, di tahun depan mungkin kan udah demisioner
lebih bisa lah mungkin kenal sama anggota BEM nanti. Hmm. Cukup seperti itu aja sih. Berarti tahun ini stop ya Kak? Tahun ini stop. Iya, jadi tahun ini. Tapi nggak tahu rencana kedepannya juga. Menurut Kakak, orang introvert itu bisa atau cocok nggak jadi anggota BEM? Balik lagi kayak tadi pertanyaan yang sebelumnya, setiap orang punya pilihan dan mindset masing-masing. Jadi kalau dibilang berhak atau enggaknya itu sah-sah aja sih. Maksudnya kayak siapapun boleh ikut BEM asalkan nanti pasti masuk BEM tuh gini loh, kalau masuk BEM tapi nggak berubah itu sama aja bohong. Jadi harusnya ketika orang introvert masuk BEM, orang introvertnya ini lebih bisa lah bersosialisasi atau berbaur nantinya sama teman-teman BEM atau anggota BEM yang lainnya. Jadi tergantung pilihan dan mindset masing-masing. Oke, kasih dong harapan Kakak buat anggota di BEM ini. Harapan untuk anggota di BEM itu tetap gini aja sih, tetap solid, tetap semangat, nyanyuh boleh, tapi ingat ini namanya pengabdian, namanya maksudnya istilahnya kayak praktek kerja lah bilang kayak gitu. Sama aja kayak kita nanti kerja pasti under pressure-nya itu lebih besar ketimbang BEM. Jadi istilahnya ini kayak masih level 1-nya kerja gitu. Jadi harapannya lebih kayak dibawa enjoy dan dibawa semangat, dan juga jangan terlalu ngeluh, dan gini bisa diceritakan gitu ke temannya. Kadang bercerita itu membuat kamu lega. Oke, sebagai penutup, kasih dong Kak satu quotes Kakak. Tetap makan 5 sehat 6 sempurna. Itu sih. Maksudnya jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan. Oke, baik Kak, makasih udah ngikutin podcast di sini. Tetap semangat. Tetap 5 sehat 6 sempurna. Bukan 4 sehat 5 sempurna.